Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Hari ini kita belajar tentang pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan pengertian matriks, dan yang kedua, siswa dapat menentukan jenis-jenis matriks. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian matriks. Namun sebelum itu, masih ingatkah Ananda dengan susunan tempat duduk ketika ujian? Perhatikan susunan tempat duduk dari gambar berikut. Nah, bagaimana susunan baris dan kolomnya? Apa yang dapat Ananda simpulkan dari gambar ini? Nah, ternyata dari gambar tersebut menunjukkan susunan tempat duduk yang terdiri dari 5 baris dan 4 kolom. Susunan tempat duduk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. 1, 2, 3, 4 merupakan baris pertama, 5, 6, 7, 8 merupakan baris kedua, 9, 10, 11, 12 merupakan baris ketiga, 13, 14, 15, 16 merupakan baris keempat, 17, 18, 19, 20 merupakan baris kelima. Nah, 1, 5, 9, 13, 17 merupakan kolom pertama, 2, 6, 10, 14, 18 merupakan kolom kedua, 3, 7, 11, 15, 19 merupakan kolom ketiga, dan 4, 8, 12, 16, 20 merupakan kolom keempat. Nah, jadi apa itu matriks? Nah, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit oleh tanda kurung biasa atau kurung siku. Kemudian, untuk menyatakan suatu matriks biasanya digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Nah, mari kita nyatakan matriks ini, yaitu matriks A. Umumnya, entry-entry atau anggota dari matriks diberi tanda indeks A, I, J, di mana artinya adalah entry dari matriks A yang terletak pada baris I dan kolom J. Maka A11 artinya adalah entry yang terletak pada baris pertama kolom pertama, yaitu 1. Yang kedua, A12 merupakan entry yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua. A13 merupakan entry yang terletak pada baris pertama dan kolom ketiga, yaitu 3. A14 merupakan entry yang terletak pada baris pertama dan kolom keempat. Dan begitu seterusnya sampai A54, yaitu 20. Maka entry matriks A dapat dinyatakan sebagai berikut. A5 kali 4, A11, A12, A13, A14, sampai seterusnya A51, A52, A53, A54. Nah, A5 kali 4 artinya matriks A terdiri dari 5 baris dan 4 kolom. Jadi, secara induktif atau secara umum, entry matriks
di atas dapat diubah menjadi AM kali N. Maaf, ini adalah AM kali N. A11, A12, A13 sampai A1N. Nah, itu merupakan baris pertama. A21, A22, A23 sampai A2N. A31, A32, A33 sampai A3N. Kemudian kolomnya A11, A21, A31 sampai AM1, A12, A22, A32 sampai AM2, A13, A23, A33 sampai AM3, dan terakhir A1N, A2N, A3N sampai AMN, di mana AIJ merupakan entry matriks pada baris K1 dan kolom J. Selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Ordo matriks baris adalah 1 kali N dengan N banyak kolom pada matriks tersebut. Contohnya T12. Nah, barisnya adalah 1 saja. T14 juga 1 baris saja. Selanjutnya yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari 1 kolom saja. Ordo matriks kolom adalah M kali 1, dengan M adalah banyak baris pada matriks tersebut. Contoh T31. Nah, terdiri dari 1 kolom saja, dan T51 terdiri dari 1 kolom saja. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Ordo matriks persegi panjang adalah M kali N. Contohnya T2 kali 3, di mana barisnya ada 2 dan kolomnya 3. Jelas tidak sama antara baris dan kolomnya. Begitu juga dengan T3 kali 2. Barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Selanjutnya, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan kolom sama. Ordo matriks persegi adalah N kali N. Contoh T2 kali 2. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. T3 kali 3. Barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Nah, kemudian pada matriks persegi juga dikenal dengan diagonal utama. Ini adalah diagonal utama dan ini adalah diagonal samping. Selanjutnya, matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi berordo N kali N dengan entry-entry matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, perhatikan di bawah diagonalnya adalah 0 dan berbentuk segitiga. Kemudian di atas diagonal utama semua bernilai 0 dan berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan pola semua entry-nya bernilai 0, kecuali entry diagonal tidak semua 0. Nah, contoh pada matriks A, diagonal utamanya tidak semua 0, dan selain diagonal utama adalah 0. Begitu juga dengan matriks B, diagonal utama tidak semua 0, dan selain diagonal utama bernilai 0. Begitu juga dengan matriks C. Selanjutnya, matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua entry diagonal utama semua bernilai positif 1.
Matriks identitas dinotasisikan sebagai I berordo N kali N. Contoh, I 2 kali 2. Perhatikan diagonal utamanya bernilai 1. Kemudian I 3, 3. Diagonal utamanya bernilai 1. Nah, terakhir yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua entry bernilai 0. Contohnya, O2 kali 2. Nah, semua entry-nya bernilai 0. O3 kali 2 juga bernilai 0 dan O1 kali 3 juga bernilai 0. Nah, bagaimana Ananda pembelajaran kita hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.